penasaran Ustadz. Kan Ustadz suka bilang begini, kalau ada seorang anak yang ditimpa musibah, itu biasanya karena dulu ada kesalahan orang tuanya gitu. Nah saya itu penasaran, kira-kira memang ada kaitannya enggak beberapa orang di sekitar kita. Contoh misalnya kalau ada seorang istri yang sakit, apakah memang karena salahnya dia? Iya. Atau boleh jadi ada dosa suaminya yang Allah kirimkan musibahnya ke istri itu gitu. Nah, kira-kira gimana tuh rasionya gitu? Rasionya ya? Rasionya. Logiknya gimana? Logiknya gimana? Oke, saya jawab logik menurut syariat. Oke. Jadi gini. Iya. Harus sesuai syariat. Harus sesuai syariat. Jangan sesuai nafsu. Enggak. Ini syariat nih. Jadi gini. Seorang istri sakit. Punya suami. Ya. Istri sakit gara-garanya apa? Suaminya galak. Yang salah siapa? Suaminya. Suami. Oke. Saking galaknya namanya istri takut juga sama suami. Tapi si istri ini bukan hanya suaminya yang galak, tapi istrinya juga sebenarnya emosional. Cuma karena tidak keluar menghadapi suami dengan galaknya ini, akhirnya disimpan lah. Paham ya? Si istri sakit, tapi suaminya nggak sakit. Ya kenapa? Padahal yang ngawalin kan suaminya. Oke, saya cerita. Banyak dari para yang paham agama ini belum paham tentang masalah ini. Sebenarnya kalau yang istrinya itu dia sakit dulu dari Allah Ta'ala disebabkan karena apa? Bisa aja istrinya ini imannya bagus. Karena imannya bagus, pada saat suaminya galak, dia nggak sadar kalau suaminya itu pengujinya. Padahal jelas dalam ayat, wa ja'alna ba'dakum libatin fitnatan atasbiru. Jadi Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, iman yang bagus ini nggak tahu ayat itu. Sehingga diladenilah dengan marah, tapi diam. Satu, dia nggak bisa nerima. Kalau suaminya nggak tahu, dia ngeluarin aja marah. Satu salah. Tapi si istri, dia bisa dua salah. Yang satu, dia tidak nerima suaminya marah sama dia. Yang kedua adalah karena memang dia tidak sadar itu ujian bagi dia. Yang ketiga adalah imannya sebenarnya cukup lumayan tinggi daripada suaminya. Nah, iman yang cukup tinggi dari suaminya inilah akhirnya menjadikan istri disayangi oleh Allah Ta'ala dulu. Diberi sakit agar ngerti. Korelasinya insya Allah seperti itu. Jadi iman seseorang itu menentukan sakitnya juga. Tapi orang yang tidak sakit belum tentu imannya bagus. Yang tidak sakit belum tentu. Belum tentu. Karena khawatirnya kan kalau kita memahami yang sakit imannya nggak bagus, berarti yang sakit terus berarti imannya jelek kan gitu kan? Iya. Tapi itu secara syariat insya Allah saya diizinkan mengerti kenapa orang itu sakit terus. Saya bisa cerita nggak sakitnya apa? Ini, insya Allah dia kelakuannya ini. Jawab kalau memang mau jujur. Iya, saya begitu. Yang sakit ini karena kelakuannya ini, betul nggak? Iya. Yang sakit ini kelakuannya ini. Iya. Nah, kan kelakuannya salah semua akhirnya. Jadi kalau dari tipe sakit itu sebenarnya sudah ketahuan. Jadi Ustaz, kalau ada orang pihak lain itu bukan tidak secara langsung ya, dia hanya jadi wasilahnya aja. Contoh gini. Kalau ada orang yang menguji kita, sebenarnya itu pahala ujian kesabaran bagi kita kan? Kalau lulus, saya tambah lagi, jangan langsung, dapat ujian kita dapat pahala dari mana? Kalau nggak lulus ya ujian sebenarnya. Itu kalau lulus, karena selama ini teman-teman dakwah itu selalu bercerita, ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Iman kita mau ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Sebelah mana? Tahu saya hadisnya, tapi harus dijelaskan kalau lulus. Dan ketika kapan bisa begitu ya? Iya harus seperti itu. Kalau lulus, kalau kamu dengan ujian gitu nggak lulus, ya nggak ditingkatin. Ya ujian itu besok akan diberikan lagi oleh Allah Ta'ala. Sama dulu nggak lulus matematika, besok tahun depan ya ujiannya matematika.